Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika ya arhamar rahimin. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Sirah Nabawiyah, buah karya Ustaz Dr. Firanda Dirja Hafizahullah, yang mana kita akan membahas tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki kesempurnaan dalam akhlak ini. Bahkan sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang mulia. Dan sesuatu yang menakjubkan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhlak Nabi merupakan akhlak yang tertinggi dari setiap tingkatan tersebut. Banyak jenis akhlak mulia, adab yang baik, dan Nabi SAW mempraktekkan semuanya adalah dalam keadaan yang tertingginya, yang terbaiknya. Di sini akan dibawakan oleh muallif hamdalillah ada 26 akhlak yang dibawakan oleh muallif. Yang pertama adalah Rasulullah SAW senantiasa menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, Rasulullah senantiasa membantu yang lemah. Rasulullah SAW senantiasa memuliakan tamu. Kemudian yang keempat, kemuliaan adab Nabi SAW dalam berbicara. Yang kelima, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap makanan. Yang keenam, akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap anak kecil. Yang ketujuh, tawadunya Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan adalah akhlak Nabi Muhammad SAW terkait dengan orang yang sakit. Yang kesembilan, akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Kemudian yang ke-10, akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap para pelayan. Yang ke-11, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat mudah memaafkan.
Yang ke-12, Rasulullah SAW tidak pernah memukul orang lain kecuali pada saat jihad fisabilillah. 13, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan. 14, tertawanya Nabi Muhammad SAW. 15, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut. 16, Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemalu. Ke-17, keberanian Nabi Muhammad SAW. 18, bagaimana Rasulullah SAW dalam bercanda. 19, sifat adil Rasulullah SAW. 20, sabarnya Nabi Muhammad SAW. 21, sifat lembut yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dalam mengajar. 22, sifat lembut Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf nahi mungkar. 23, sifat lembut Rasulullah SAW terhadap pelaku maksiat yang dia telah bertobat. 24, sifat lembut Nabi Muhammad SAW terhadap para musuhnya. 25, sifat lembut Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Kemudian yang terakhir 26, sifat kasih sayang yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. 26 sifat ini yang dibawakan oleh muallif yang insyaallah akan kita bahas dengan izin Allah tabaraka wa taala. Untuk sifat yang pertama, kedua dan yang ketiga, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW di antara akhlak beliau adalah senantiasa menyambung silaturahim, membantu yang lemah dan memuliakan tamu. Mu'alif membawakan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4953, Muslim nomor 160, yaitu ketika Nabi SAW dalam keadaan ketakutan setelah menerima wahyu berjumpa dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ibunda Khadijah menenangkan Nabi SAW pada saat Nabi SAW ketakutan. Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, innaka latasilur rahimah wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibu ma'duma wa takrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sungguh engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, seorang yang jujur dalam perkataannya, seorang yang suka menolong orang yang lemah, memberi kepada orang yang tidak memiliki, seorang yang senantiasa memuliakan tamu dan senantiasa membela kebenaran. Dalam hadis ini ibunda Khadijah radhiyallahu taala menjelaskan beberapa sifat ataupun karakter akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi senantiasa menyambung silaturahim. Maka hendaklah seorang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladannya, dia jaga betul hubungan rahim ini.
dia jaga hubungan silaturahim, dia sambung, dia pelihara, jangan sampai terdapat permusuhan antara seorang dengan orang dekatnya. Dan yang paling utama adalah dengan orang tua. Kemudian dengan orang-orang dekatnya saudara. Orang tua adalah seorang yang banyak berjasa ya dalam kehidupan kita. Bahkan dalam banyak ayat Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Jangan susahkan orang tua, jangan buat orang tua kita menjadi bersedih. Bahkan tidak boleh seorang anak mengatakan kepada orang tuanya. Ini merupakan isyarat agar tidak menyakiti orang tua. Hendaklah seorang mengimplementasikan, mempraktekkan ilmu yang telah dia dapatkan dengan akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk akhlak mulia adalah tadi menjaga hubungan dengan orang tua, dengan saudara. Ilmu jamaah rahmati Allah Taala menuntut adanya amal. Oleh sebab itu dalam banyak dalil Allah Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin di antara kalian yang paling baik amalannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang telah kalian amalkan. Bukan hanya yang kalian hafalkan, bukan hanya yang kalian pelajari saja, akan tapi yang kalian implementasikan dalam kehidupan. Karena sebagian manusia pada hari ini menilai seseorang sukses dalam belajar, dalam ilmu adalah dengan nilai yang dia dapatkan hasil dari menjawab soal-soal yang telah diberikan. Diberi 10 soal, jawab 9, benar 9, salah satu nilainya 9, 90 nilainya. Maka dikatakan, oh anak ini telah pintar, cerdas, pelajarannya dia pandai. Ya ini adalah nilai teori. Tapi yang paling penting bukan nilai teori seperti ini, akan tapi adalah nilai implementasi dalam amalan. Adalah seseorang yang belajar menuntut ilmu, ilmu ini akan ditanyakan nanti di hadapan Allah Taala. Bagaimana dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Dan ilmu adalah fitnah, ujian dari Allah Taala. Allah Taala berikan seorang sakofah pengetahuan yang nantinya ini akan ditanya di hadapan Allah Taala. Untuk apa kita gunakan ilmu kita tersebut? Apakah dengan ilmu ini kita semakin dekat dengan Allah Taala atau semakin jauh dari Allah Taala? Maka penting bagi kita untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, menyambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita, tidak menyakiti mereka, tidak memberatkan mereka. Jaga hubungan silaturahim. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga dan menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua, membantu yang lemah. Allah Ta'ala berikan kepada manusia kemampuan sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala uji seorang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan kelemahannya. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan kekayaan. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan. Yang di sana ada hak-hak yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah bagaimana seorang yang memiliki kelebihan memberikan bantuan kepada saudaranya yang dalam keadaan doif, dalam keadaan lemah. Seorang yang memiliki kelebihan membantu saudaranya yang lain. Seorang yang tua mencintai saudaranya yang muda menghormati yang tua. Ini agama Islam. Nabi SAW adalah sosok yang senantiasa membantu yang lemah. Tidak ada orang yang membutuhkan bantuan Nabi SAW, melainkan Nabi SAW memberikan bantuan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi SAW adalah sosok yang senantiasa memuliakan tamu. Dan menurut yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan akhlak yang mulia. Hendaklah seorang memuliakan tamu dengan semaksimal mungkin. Apa yang dia bisa berikan. Jangan takut sewaktu
mengeluarkan harta jalan Allah Taala. Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Sewaktu kita memberi untuk tamu kita, yakin Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara memuliakan tamunya. Bahkan jaminan seorang yang sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW, "Mana qasal shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta. Bahkan dengan menjamu tamu akan menguatkan hubungan ukhuwah, mendatangkan keberkahan, memperkuat kebersamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW mengatakan, salah satu minal barakah, ada 3 hal yang mendatangkan keberkahan. Yang pertama adalah al-jamaah, kemudian yang kedua as-sarid, yang ketiga as-suhur. Yang pertama adalah al-jamaah. Jamaah, persatuan, akan mendatangkan keberkahan, kasratul khair, banyak kebaikan. Kemudian yang kedua adalah as-sarid. As-sarid merupakan makanan favorit pada masa Nabi SAW. Dia merupakan roti yang direndam dengan kuah yang bercampur dengan daging dan sayuran. Ini merupakan makanan favorit. Yang dimaksud dengan keberkahan ini, biasanya hidangan ini sering diberikan, dijamu orang dengan sarid, dengan sesuatu yang terbaik. Dan ini adalah keberkahan, datangkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang akan didapat. Kemudian as-sahur, as-suhur, yaitu makan sahur. Dan ingat, sewaktu kita memuliakan tamu, yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Taala, bukan balasan dari manusia. Jangan pernah ada dalam diri kita, sewaktu kita memuliakan tamu, kita harapannya apa? Nanti sewaktu kita pergi ke rumah tamu kita tersebut, kita gantian mendatanginya, dia akan membalas dengan apa yang kita berikan. Oh, kita kemarin jamu dia makan ayam, nanti waktu kita ke sana ya minimal ayam juga dong. Oh, dijamu kambing, hari ini kita jamu kambing. Harapannya nanti waktu dijamu, datang ke tempat dia juga dijamu dengan makanan yang spesial, ya. Tidak seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, ini slogan kita. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mencari wajah Allah Taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mengharapkan jaza, balasan, tidak. Wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Tidak perlu kita harapkan ditunggu. Mana nih syukrannya? Tidak ada syukrannya, tidak ada doanya nih, jazakumullah khairan. Ya, tidak perlu. Dari sisi kita tidak perlu mengharapkan. Balasan yang kita harapkan adalah dari Allah Taala. Kita melakukan ini semua karena murni ingin mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW adalah sosok yang memuliakan tamunya. Dan pada diri Nabi SAW terdapat uswah hasanah, contoh bagi kita semuanya, teladan. Kemudian yang keempat adalah adab Nabi Muhammad SAW dalam berbicara. Bicaranya Nabi SAW ini memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang jujur perkataannya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini apabila berbicara tidak cepat dan tidak pula lambat, pertengahan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa mengulangi ucapannya agar ucapan tersebut lebih mudah difahami oleh lawan bicaranya. Dalil dari ketiga hal ini, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 7823. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la aqul illa haqqan." Tidaklah aku berbicara, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali itu adalah kebenaran. Nabi tidak ngibul dalam berbicara, tidak bohong, tidak dusta. Sangat jauh dari diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam bercanda,
candanya Nabi adalah kebenaran, tidak berdusta. Nabi juga bercanda dalam beberapa kesempatannya. Seperti sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang wanita yang telah tua bahwasanya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang di surga tidak ada nenek. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena setiap wanita, setiap orang yang masuk dalam surga akan kembali pada usia mudanya, usia 30-an tahun, 33 tahun. Bercanda Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdusta dalam candaannya. Kemudian Nabi SAW tidak berbicara dengan cepat, tidak pula berbicara dengan lambat, sedang ucapan Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3568, Muslim 2493, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara secara cepat dan bertubi-tubi sebagaimana kalian biasa melakukannya. Bicara cepat, bertubi-tubi gitu kan. Bicaranya cepat, belum selesai satu kalimat sudah masuk kalimat lain. Terkadang sulit untuk difahami. Dan ini adalah di antara cara Nabi Muhammad SAW agar ucapannya mudah difahami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3567, Muslim 2493, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu hadisan law addahu al-'adu la ahsahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbicara dengan intonasi yang tepat, intonasi yang sempurna, yang teratur, yang mudah difahami. Yang seandainya hendak dihitung satu persatu maka kalian bisa menghitungnya. Saking jelasnya ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tabrakan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kadang orang ada yang ingin cepat-cepat bicara, akhirnya apa? Berantakan, susah untuk didengar, susah untuk difahami. Kemudian terkait sifat yang ketiga dari tata cara berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengulangi perkataannya. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 3640 dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengulangi ucapannya sampai 3 kali. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, diulangi. Tujuannya apa? Agar ucapan beliau dapat difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intonasinya jelas, tidak cepat-cepat namun tidak juga lambat. Kemudian diulangi lagi, memudahkan bagi para sahabat untuk dapat memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang selanjutnya, yang kelima, adalah terkait dengan makanan. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan seorang yang tidak pernah menghina makanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5409, Muslim 2064, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan.
Apabila beliau menginginkannya, maka beliau akan memakannya. Namun apabila Nabi SAW tidak menyukainya, maka Nabi akan tinggalkan. Tidak dicela, tidak dikata-katai, tidak dibilang ini kurang bumbu, kurang asin, kurang asam, tidak dikomentari dengan komentar yang macam-macam sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan adalah beliau tidak mengatakan bahwasanya makanan itu terlalu manis. Tidak dikatakan makanan tersebut terlalu asin. Tidak dikatakan makanan ini terlalu asam, kurang garam, dan lain-lainnya. Yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya, dan terkait makanan ini Nabi SAW jika Nabi suka, Nabi makan. Diberi hidangan, Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka Nabi SAW, maka Nabi biarkan, diamkan. Sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan, suatu Nabi SAW disuguhi bersama Khalid bin Walid, disuguhi daging tok. Maka sahabat makan dengan lahap. Tetapi Nabi SAW diamkan. Sampai Khalid menanyakan kepada Nabi SAW, apakah makanan ini haram wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, la, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajduni a'afu. Rasulullah katakan tidak haram. Akan tapi aku tidak dapati makanan ini ada ataupun biasa disuguhkan dalam kaumku. Rasulullah katakan, aku tidak biasa makan ini, silakan antum makan saja, tidak haram. Tapi aku tidak terbiasa makannya. Ya, Rasulullah tidak biasa makan, tidak ada di kaumnya, Rasulullah tinggalkan. Rasulullah tidak katakan, ih jijik makan ini, ih makan apa itu? Oh kadal, masa Nabi disuguhi kadal kan? Tidak seperti itu. Ya, tidak dihina sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam adalah akhlak Nabi SAW terhadap anak kecil. Di sini muallif hafizahullah ta'ala membawakan diantaranya adalah hadis ketika Nabi SAW sedang sholat. Pada waktu itu Nabi SAW sedang sujud, maka datanglah cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma dan naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sujud, cucu Nabi datang, Hasan Husain naik di atas punggung Nabi. Main anak-anak namanya, tidak mengerti, belum mumayyiz, masih kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melamakan sujudnya. Rasulullah tidak segera bangkit dari sujudnya. Kenapa? Ada cucunya, dua orang, Hasan dan Husain, anak-anak yang sedang bermain naik di atas punggung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina zahranain salatika sajdatan ataltaha hatta zananna annahu qad hadatha amrun au annahu yuha ilaika." Wahai Rasulullah, tadi sewaktu sujud dalam sholat, engkau sujud dengan waktu yang lama, wahai Rasulullah, sehingga kami mengira jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi menimpamu. Takut sahabat, kenapa nih Rasulullah sujud tidak bangun-bangun, khawatir. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada sahabat yang ngintip, lihat waktu sujud ngintip, kenapa tidak bangun? Oh ternyata ada Hasan dan Husain naik. Kami khawatir Rasulullah, khawatir ada sesuatu yang menimpamu, atau apakah engkau sedang menerima wahyu dari Allah Taala? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu dzalika lam yakun walakinna ibni irtahalani fakarihtu an uajjalahu hatta yaqdiya hajatahu. Semuanya tidak, Nabi SAW. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi kepadaku, bukan juga karena adanya wahyu.
Akan tapi sebabnya adalah anakku ini, yaitu cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Husain, yang mereka yang mereka naik di atas pundakku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik di atas pundakku, menjadikan aku sebagai tunggangan, irtahalani, menjadikan tunggangan naik kayak main kuda-kudaan. Ya, lagi sujud naik, ini biasa anak-anak seperti itu. Dan aku tidak ingin, Nabi SAW katakan, fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan aku tidak ingin, tidak senang untuk segera bangun sampai mereka menyelesaikan hajatnya, sampai puas dulu main. Padahal sedang memimpin sholat berjamaah. Kata mu'allim sini, lihat jamaah rahmat Allah wa ta'ala bagaimana Nabi Muhammad SAW membiarkan anak-anak di punggungnya hingga anak tersebut puas dan senang, meskipun harus mengorbankan para sahabat yang akhirnya sujud dalam waktu yang lama. Ini Nabi SAW sayang kepada anak-anak. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pandai mencintai maka dia tidak akan dicintai. Sayang kepada anak-anak, walaupun tetap diperhatikan adabnya anak-anak ini. Jangan sampai sayang sama anak akhirnya menjadikan anak tidak beradab, tidak memiliki akhlak dengan alasan sayang sama anak. Karena tidak sholat dibiarkan. Kenapa sayang sama anak? Anak bikin ribut di rumah orang dibiarkan, akhirnya hancur, rumah orang berantakan. Lagi bertamu tempat orang berantakan, dibiarkan. Sayang anak, ini salah. Ataupun waktu sholat dibiarkan anaknya main lari-lari di soft. Ya, ini tidak tepat tentunya. Karena apa? Ada hak orang lain yang diganggu. Dan apabila membawa anak ke masjid maka perhatikan adabnya, dibekali anak tersebut dengan adab. Jangan sampai anak-anak malah mengganggu jamaah yang sedang sholat, sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit parah, yang mana anak ini dahulu pernah menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sakitnya. Tidak Rasulullah katakan, oh ini kan anak orang Yahudi, luar biasa orang Yahudi ini. Tapi dijenguk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didakwakan oleh Nabi, diajak masuk ke dalam agama Islam, dan akhirnya anak ini pun masuk ke dalam agama Islam, didakwakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepedulian Nabi SAW kepada anak-anak. Kemudian yang ketujuh adalah tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tawadu, jauh dari sifat sombong. Ketika duduk dengan para sahabat maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta tempat khusus, tidak ngobrol bareng dengan sahabat. Nabi duduk bareng berbaur dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan sebagaimana para kaisar. Oleh sebab itu sewaktu sahabat pergi ke negeri Syam, di negeri Syam, kemudian di sana melihat bagaimana para pendeta, para raja dimuliakan, mereka pun memandang bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih berhak untuk kita muliakan. Pulang ke Madinah, datang kemudian hendak sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi hentikan. Tidak seperti ini. Kalau seandainya diperbolehkan seorang sujud dengan orang yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaduk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada waktu hijrah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu tidak semua penduduk Madinah mengenali beliau, sewaktu datang orang-orang sempat mengira yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka mengira Abu Bakar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, sama. Padahal ini Sayyidu Bani Adam, Nabi Muhammad SAW, yang tidaklah dibuka pintu surga melainkan Nabi SAW yang mendatanginya pertama kali. Tapi tadi tidak
diketahui oleh penduduk Madinah sampai suatu hari agak panas barulah Abu Bakar radhiyallahu taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari panas matahari. Barulah para sahabat yang ada di Madinah mengetahui, oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW menggunakan himar, naik himar, dan himar ini adalah tunggangan yang tidak ada prestisnya. Artinya tunggangan yang untuk kelas rendah, kelas bawah. Beda dengan orang pakai kuda, pakai unta. Ya mungkin kalau pada hari ini pakai motor buntut gitu ya. Nabi biasa pakai, tidak masalah Nabi Muhammad SAW. Ini tawadunya Nabi SAW. Tidak harus pakai kuda yang gagah Nabi SAW. Ini Nabi Allah. Ini khalifah, ini Amirul Mukminin, kepala negara Nabi Muhammad SAW. Tapi biasa pakai himar, tidak masalah. Pakai motor buntut gitu ya, motor jadul, tidak masalah Nabi SAW. Biasa dalam beberapa hadis disebutkan. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2856, meskipun Nabi SAW adalah seorang kepala negara, ternyata beliau menunggangi himar dan beliau tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari nomor 2856 disebutkan sesekali Nabi SAW berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Ya nyeker, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Ini khalifah gitu ya. Amirul Mukminin. Ini Nabi, santai aja tidak pakai sendal. Ya ini tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan al-bazazatu minal iman. Ya Rasulullah SAW mengatakan al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan merupakan bagian dari keimanan. Ya sederhana. Tidak mesti harus tampil wah, tampil mewah, lebih dari yang lainnya, tidak. Tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah nomor 3312 disebutkan suatu ketika ada seorang yang datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nervous, grogi waktu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini subhanallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu Bani Adam. Gemetaran bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi yang demikian, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Hawwin 'alaika." Tenangkan dirimu, tenang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawwin 'alaika, tenang aja engkau. Fa inni lastu bimalikin. Aku ini bukanlah raja. Nabi SAW mengatakan, aku ini bukan raja, kata Nabi SAW. Innama ana ibnu ra'atin ta'kulu qadid. Sungguhnya aku adalah anak seorang wanita yang makan qadid. Qadid itu adalah daging yang dipotong dengan tipis, yang dikeringkan. Tenang aja, kata Nabi SAW. Aku ini bukan raja yang harus sampai sebegitunya engkau takut kebenaran, biasa aja. Aku ini hanya anak seorang wanita yang makan daging tipis yang dikeringkan. Sama aja makan biasa kok. Yang ngapain sampai berlebihan? Ngapain sampai berlutut, sujud gitu ya? Sama manusia juga. Makan nasi juga gitu ya. Kalau kita ya sekarang, ngapain sampai berlebihan? Nabi aja seperti itu, tapi orang pada hari ini subhanallah terkadang bulu berlebihan. Sampai ya kalau kita lihat takzimnya mereka, sebagian dari kaum muslimin dengan guru mereka sampai apa? Sampai rebutan liurnya, sampai rebutan ya mau sujud depannya. Tidak seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak senang.
Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tawadu. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Tirmizi nomor 2377, disebutkan suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Kemudian ternyata ada bekas tikar yang kasar tersebut pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud pun menawarkan, wahai Rasulullah, mau enggak diganti tikarnya dengan yang lebih layak? Ini Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ganti ya dengan yang lebih baik, wahai Rasulullah, agar enak sedikit, setidaknya jangan sampai bebekas lah itu badan karena kerasnya tikar tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma roha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lebih hanyalah bagaikan seorang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Di bawah pohon yang rindang sedang beristirahat. Kemudian tidak lama setelah itu aku akan meninggalkannya. Apa urusanku dengan dunia? Mali wali dunia. Rasulullah tidak peduli dengan dunia. Udah dunia, tidak lama. Kita dunia ini sebentar aja, tidak lama. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak ingin hidup mewah, berlebih-lebihan, tidak sebagaimana para raja, sebagaimana para muluk. Padahal pantas-pantas saja Nabi Muhammad SAW untuk mendapat yang lebih baik. Tidak harus tidur di tikar yang keras sampai bekas. Kita kadang pada hari ini gengsinya luar biasa. Gengsinya luar biasa. Udah kayak raja gitu ya. Kadang negur aja tidak mau, gayanya luar biasa. Udah kayak Malikul Muluk gitu ya, rajanya raja. Udah kayak Syaikhul Kabir. Nabi Muhammad SAW tidak peduli. Tawaduknya Nabi SAW, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Dunia itu tidak lama, ikhwah, tidak lama. Sebentar, wallahi sebentar. Makanya Allah Ta'ala katakan, ka'annama yawma yarunaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya apa? Waktu sore atau waktu duha saja. Atau lihat waktu sore, duha, sebentar sekali, cepat. Kemarin baru ya kita masuk sekolah, sekarang sudah mau lulus. Kayaknya kemarin masih kecil, sekarang sudah pada besar. Cepat sekali dunia ini. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Bentar, tidak lama dunia akan kita tinggalkan. Berbuatlah yang baik, jangan membuat kerusakan, jangan sampai menyebar fitnah, atau jangan sampai menjadi pintu terbukanya fitnah. Sabar sebentar, dunia ini tidak lama. Tetapi yang tidak lama, yang sebentar ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita setelahnya. Hidup di dunia, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku hanyalah 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit sekali yang lewat dari usia tersebut, sebentar dunia ini. Tapi yang sebentar ini kita katakan tadi sangat berarti, sangat berpengaruh pada hari yang dimana la yanfa'u fiha malun wala banun. Tidak ada manfaatnya pada hari tersebut harta dan anak-anak pada hari kiamat. Dunia yang sebentar ini sangat berpengaruh. Makanya benar-benar hidup di dunia. Jangan tertipu dengan fitnah-fitnah dunia, dengan jabatan, popularitas, dengan wanita, fitnah yang sangat berbahaya yang merusak dunia dan merusak akhirat seseorang. Lihatlah bagaimana rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi itu sempit, jemaah. Di bawah muallif, saking sempitnya rumah Nabi Muhammad SAW sampai sewaktu Nabi Muhammad SAW sholat malam, sujudnya Nabi itu agar bisa sujud, Rasulullah pegang kaki Aisyah. Kenapa? Disuruh lipat kakinya kan, kalau tidak kena sama Nabi selama waktu sujud. Selesai sujud, waktu Rasul berdiri, luruskan lagi kakinya. Rasul Aisyah tidur. Nabi SAW ya sholat malam, sholat Nabi panjang. Nanti baru dibangunkan seperti malam terakhir, baru dibangun oleh Nabi SAW keluarganya.
Ya, tapi Rasulullah mulai awal sholat, Rasulullah sholat, istrinya masih tidur, sewaktu sujud dipegang biar dia lipat sedikit kakinya biar bisa sujud, menunjukkan apa kata para ulama, sempitnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Ya, kita kadang rumah besar gitu ya, bahkan kamar kita jauh lebih besar mungkin daripada rumah Nabi SAW. Kamarnya besar itu aja sholat malas, kadang tidak bersyukur, merasa ya Allah sempitnya, susahnya, tidak enak. Melihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak nikmatnya. Ini Nabi Muhammad SAW penuh dengan ketawaduan. Dan riwayat yang lainnya disebutkan bagaimana rumah Nabi SAW, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya pernah 2 bulan berturut-turut rumah Nabi itu tidak hidup apinya, pembakarannya tidak hidup. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak. Ini Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bukan orang miskin. Itu banyak ghanimah, harta rampasan perang dan kemudian banyak. Tapi Rasulullah segera dapat bagi-bagikan. Sampai pernah dalam suatu ketika anak kesayangan Nabi Muhammad SAW, siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah yang kata Nabi SAW merupakan Sayyidatu Ahlul Jannah, wanita penghulu wanita-wanita surga. Pernah dalam suatu kesempatan mendatangi Nabi SAW mengeluhkan karena minta pembantu. Karena tangannya sudah kapalan, dia sudah sakit. Sewaktu membuat roti, mendorong untuk bikin roti sampai tangannya sakit, bilang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, coba minta sama Rasulullah. Rasulullah minta budak, minta pembantu. Lalu waktu itu kaum muslimin baru menang, ada ghanimah habis dibagikan ghanimah, coba dong minta sama bapakmu, sama Nabi SAW. Dan Fatimah anak yang sangat dicintai sama Nabi SAW, anak bungsu Nabi. Yang namanya anak bungsu siapa tidak sayang sama Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW tidak mengajar, walaupun dia anak bungsu, tidak diajarkan lembek, tidak diajarkan malas, tidak diajarkan manja, enggak, walaupun dia anak bungsu. Apa kata Nabi SAW? Ya, Rasulullah datangi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha, datang oleh Nabi SAW, didekati oleh Nabi sampai terasa kata Ali bin Abi Thalib dinginnya kaki Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah ajarkan, wahai Fatimah, mau dah aku ajarkan ini lebih baik daripada pembantu. Diajarkan apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baca sewaktu mau tidur. Kemudian Rasulullah pun katakan, kalau seandainya ini masih ada harta, ini saya akan gunakan untuk ini, untuk dibagikan pada orang miskin, karena masih banyak ahlu sufah, orang yang tinggal di masjid, orang-orang miskin ahlu sufah yang masih banyak yang belum makan. Nabi SAW, kalau ada harta kasihkan dulu mereka, bukan dimanjakan anak bungsu ini. Ini tawadunya Nabi SAW diajarkan kepada anaknya. Ya, ini Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah akhlak Nabi SAW terhadap orang sakit. Nabi SAW menjenguk orang-orang yang sakit. Bahkan Rasul tidak membedakan apakah orang ini muslim ataupun kafir. Dijenguk oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1356 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana gulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarada. Adalah seorang anak Yahudi yang dahulu pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit, famarada, dia sakit, dan sakit ini merupakan sakit yang nanti akan mengantarkan kepada kematiannya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi anak yang sedang sakit ini, anak Yahudi.
anak seorang Yahudi yang sedang sakit datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi. Dan Nabi menjenguknya, kemudian Nabi SAW duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu aslim. Nabi katakan kepada anak ini, Islamlah, masuk ke dalam agama Islam. Didakwakan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW pada setiap kesempatannya, semangat Nabi SAW ingin mengajak manusia ke dalam agama Islam. Aslim, kata Nabi SAW, masuk Islam, kata Nabi SAW. Fanazara ila abihi wa huwa indahu. Kemudian anak ini pun melihat kepada bapaknya yang seorang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Abul Qasim. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia. Masuk Islam. Maka anak itu pun bersyahadat. Fa'aslama. Dia pun masuk dalam agama Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Maka setelah itu Nabi keluar dan Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan anak ini selamat dari api neraka. Karena Nabi SAW mengetahui yang hanya bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Makanya Nabi SAW memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alladzi anqadhahu minan nar. Ini Nabi SAW menjenguk anak kecil. Ini anak kecil. Bukan sahabat kibar. Bukan Abu Bakar nih, bukan Umar. Kalau Abu Bakar oke lah, sahabat dekat Nabi SAW. Kalau Umar oke lah. Ataupun Utsman, menantu Nabi, ataupun sahabat-sahabat yang pemuka-pemuka tahu dijenguk. Ini anak kecil. Siapa anak ini? Kemudian Yahudi lagi, orang kafir. Terkadang sebagian kaum muslimin hanya mau jenguk kalau yang sakit itu adalah pemuka masyarakat, orang kaya, orang yang memiliki kelebihan. Kalau yang biasa-biasa aja enggak mau, siapa, ngapain? Diremehkan. Tidak, Nabi SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit, bahkan tidak beliau beda-bedakan. Oh, ini anak kecil, ini pejabat, ini orang tua, ini rakyat. Selagi Nabi SAW memiliki kesempatan, Nabi akan lakukan. Tapi ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anda pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dalam amalan keseharian kita. Kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, agar Allah Taala kumpulkan kita semuanya di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.